warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Bahjah TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dengan pemirsa semuanya dalam program Talkshow Dakwah yang insya Allah Kak Habib dalam 45 menit ke depan kita semua akan menemani pemirsa dalam santap sahur dengan menyajikan informasi-informasi seputar Al-Bahjah yang inspiratif dan juga bermanfaat tentunya. Bersama kami berdua dengan saya Yoga Dan saya Habibullah tentunya dalam acara Sahur Berkah. Sahurnya Al-Bahjah. Masya Allah Kak Yoga. Gimana? Perlu kita ketahui Kak Yoga bahwasanya di LPD Al-Bahjah ini Buya Yahya guru kita semua tidak hanya ingin mencetak kader-kader ulama saja. Benar. Akan tetapi beliau juga ingin mencetak kader-kader profesional yang handal ya. Kalau ada yang jadi dokter, tentunya dokter yang berakhlak, kenal dengan syariat, berakhlak mulia, kenal dengan baginda Nabi, tentunya dekat dengan Allah dan pokoknya lengkap deh. Ya, tentunya dengan program-program pendidikan formal yang ada di Al-Bahjah ini. Dan insya Allah para pemirsa di episode kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya seputar pendidikan formal yang ada di Al-Bahjah. Namun sebelumnya mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Subhanallah, pemirsa, para pemirsa yang di rumah sudah tadi cuplikannya bagaimana antusiasnya para santri divisi formal yang ada di Al-Bahjah ini dalam belajar ya Kak Yoga. Benar sekali. Tentunya sudah sangat kelihatan Kak Yoga bahwasanya mereka ini calon-calon para profesional ya, calon-calon dokter, calon-calon profesor, arsitek juga yang tentunya kenal dengan baginda Nabi Muhammad, kenal dengan Allah, dekat dengan Rasulullah ya, Masya Allah. Dan tentunya pemirsa di segmen kali ini kita alhamdulillah sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Kepala Divisi Formal Al-Bahjah. Beliau adalah Al-Ustadz Gunawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, warahmatullahi baik Allah. Alhamdulillah berkat doa semuanya. Alhamdulillah. Puasanya gimana Ustadz? Alhamdulillah lancar semuanya. Masya Allah. Ustadz, kita izin bertanya-tanya nih Ustadz. Setelah kita melihat cuplikan tadi, kita ingin tahu seperti apa sih Ustadz divisi formal yang ada di Al-Bahjah ini? Baik, untuk divisi pendidikan formal di Al-Bahjah ini di bawah naungan dari pendidikan Al-Bahjah itu sendiri. Jadi ada non formal, ada pendidikan formal itu sendiri. Jadi pendidikan formal ini mengacu dari Kemendikbud, langsung kementerian dari pendidikan Republik Indonesia itu langsung. Dan di situ kita mengacu dari sana dan seterusnya semua dari fasilitas ataupun kegiatan yang ada di pendidikan formal di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Bahjah itu sendiri dengan kurikulum kita mengikuti Kemendikbud dan prosedur yang ada
ada di dalam juga seperti kurikulum, seperti kegiatan pondok, diniyah, tahfidzul Quran maupun umum, itu semuanya dijalani oleh dari pendidikan formal yang ada di Al-Bahjah. Dari diniyah itu sendiri, pendidikan yang ada di diniyah kurikulumnya seperti bahasa Arab, seterusnya dari akidah, fikih, studi tafsir Al-Quran, itunya dilakukan oleh dari santri-santri itu sendiri. Itu program dari kurikulumnya. Dan begitu pula dengan program kurikulum tahfidznya juga, itu kita punya target tersendiri, baik dari ke SDIQ, SMPIQ, dan SMAIQ. SDIQ itu Sekolah Dasar Ilmu Islam Quran. Jadi Islam Quran itu diikat semuanya dari divisi pendidikan formal, baik dari SDIQ, SMPIQ, maupun SMAIQ. Dari IQ-nya itu menyangkut dari Quran itu sendiri, jadi santri-santri pendidikan formal itu wajib menghafal Al-Quran juga. Itu target-target menghafal Al-Quran untuk program yang ada di tahfidz itu seperti SDIQ sendiri itu sampai kelas 6 tamat itu minimal 10 juz kita targetkan. Subhanallah, 10 Kalau juz. untuk ya SMPIQ juga 10 juz, termasuk SMAIQ juga 10 juz. Jadi kita ada program terbaru yang sekarang ini yang ada di divisi formal, yaitu 6 tahun wajib. Jadi SMPIQ melanjut ke SMAIQ sudah menjadi kewajiban sekarang ini, dan di situ minimal para santri untuk tahfidz Al-Quran itu 15 juz, dan target kita itu adalah 30 juz, insya Allah. Mohon doanya. Subhanallah, selain jadi para profesor dokter juga mereka hafal Quran ya Ustaz? Betul, pastinya. Nah Ustadz, kan untuk menjadikan mereka profesional yang handal itu pasti ada program-programnya Ustadz. Dan untuk program sendiri pasti ada pengembangannya. Nah itu seperti apa Ustadz? Baik. Mengenai dari pendidikan formal itu sendiri, alhamdulillah berkat dari guru kita yang mendoakan, dan terusnya dukungan semua dari para pejuang ada di Al-Bahjah. Semuanya itu ditargetkan para santri yang pendidikan formal Al-Bahjah ini memang kita targetkan menjadi profesional yang handal, yang bisa ya diantaranya kita ada yang profesional dari kedokteran dan lain sebagainya. Dan tentunya di sini kita juga sudah ada berkegiatan seperti bekerja sama dengan universitas baik dari negeri maupun swasta. Dan alhamdulillah beberapa universitas negeri yang kita sudah kerjasama MOU tersebut seperti UNSRI, Universitas Sriwijaya, sudah itu IAIN yang ada di Cirebon. Seterusnya kalau yang swasta ada IPB, kita ada juga di Unsud yang ada di Purwokerto, seterusnya ada juga di UGJ yang ada di Cirebon juga. Di situ gambaran bagaimana memang guru kita mengarahkan profesional itu untuk baik dari masuk ke negeri maupun swasta yang handal para santri-santrinya ini, baik dari tadi kita sampaikan mengenai dari berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk juga handal dalam beragama bersyariah, termasuk profesional dalam ilmu pengetahuan umum, seperti itu gambarannya. Dan alhamdulillah insyaallah untuk kedepannya juga para santri dan program berkelanjutan kami akan bekerja sama dengan universitas-universitas yang lain, baik negeri maupun swasta, yang pasti arahan petunjuk dari guru kita Bu Yayah, ya seperti itu. Luar biasa Kak Habib. Berarti benar-benar gak main-main ya untuk menjadikan profesional-profesional yang handal ini. Ya, pastinya kayak Ustadz, ini para pemirsa pasti penasaran Ustadz. Di mana saja sih cabang-cabang formal yang ada di Al-Bahjah ini? Masya Allah, tabarakallah. Berkat semua dari dukungan semuanya dan berkat guru kita semuanya, alhamdulillah program ataupun cabang-cabang yang ada di pendidikan formal Al-Bahjah, terutama di Cirebon terkhususnya itu ada 3 cabang yang ada di Cirebon. Di Cirebon terkhususnya yang ada di pusat, yaitu ada SDIQ, SMPIQ, dan SMAIQ. Itu sudah lengkap yang ada di Cirebon terkhususnya di pusat. Ada cabang sekitar 30 menit dari pusat, itu adanya Al-Bahjah Buyut. Itu ada SMPIQ dan SMAIQ yang ada di sana. Dan sekarang ini yang terbaru ada SMPIQ yang ada di Depok Jamlang.
Mohon doanya, alhamdulillah sekarang sudah menerima santri dan kami juga masih menerima santri untuk sekarang ini yang ada di Depok Jamblak SMP IKU. Dan sekarang ini kita juga ada di Jawa Timur, ada sekolah di Jawa Timur itu di SMP IKU di Tulung Agung dan SD IKU Tulung Agung. Dan ada juga di Blitar itu ada SMP IKU yang ada di Blitar. Dan alhamdulillah SMP IKU Blitar masih menerima penerimaan santri baru sampai sekarang. Dan seterusnya kita juga ada masih di wilayah Jawa Barat, kita ada di Cianjur. Cianjur insya Allah Cianjur SMP IKU sekarang, dan insya Allah ke depannya tahun depan insya Allah akan ada SMA IKU. Mohon doanya. Dan sekarang tahun depan lagi kita itu ada juga di SMP IKU Bogor. Dan di situ insya Allah akan tahun depan juga tahun 2022. Dan sekarang ini juga masih tahapan pembangunan juga ada SMP IKU di Indramayu. Insyaallah mohon doanya. Dan diutamakan guru kita itu insya Allah di program pendidikan formal yang ada di Al-Bahjah, mintanya mohon dukungannya semuanya, mohon doanya semuanya para pejuang, bahwasanya divisi pendidikan formal itu akan diarahkan nanti setiap kota, setiap kabupaten itu didirikan sekolah-sekolah formal insya Allah. Mudah-mudahan terwujud ya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa Kak Habib, ternyata banyak sekali cabang-cabang formal yang ada di Al-Bahjah ini. Oh ada satu lagi kita lupa tadi, ini ada di Sumatera, lupa kita Sumatera. Ada Sumatera itu ada di Batam ternyata. Di Batam itu bahwasanya di Batam itu ada SMP IKU di Batam. Alhamdulillah setelah berjalan beberapa tahun ini, mohon dukungannya, insya Allah Batam juga akan mendirikan SMA IKU. Insya Allah tahun depan. Insya Allah mohon doanya, mohon dukungan semuanya insya Allah. Itulah pemirsa tadi beberapa cabang-cabang yang telah disebutkan oleh Ustadz Gunawan yang sangat banyak sekali dan sungguh luar biasa ya Kak Habib. Mungkin barangkali pemirsa ingin mendaftarkan anaknya bisa di salah satu cabang tersebut pastinya ya Kak Habib. Baik Ustadz, kita ucapkan terima kasih banyak atas informasinya Ustadz, luar biasa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita berdua, penonton yang ada di studio, juga pemirsa yang ada di rumah pastinya. Ya, bagi pemirsa juga jangan lupa untuk bergabung ya dengan divisi formal yang ada di Al-Bahjah ini. Nah, baik Kak Yoga, para pemirsa yang ada di rumah, seperti biasa setelah ini kita akan belajar bersama dengan salah satu asatidz di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah ini. Untuk itu tetap bersama kami dalam program Sahur Berkah. COVID-19 menular dengan sangat cepat. Salah satu cara memperlambat atau menghentikan penularannya adalah dengan social distancing. Social distancing adalah mengurangi kontak antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Bagaimana cara melakukannya? 1. Jaga jarak. Minimal 1 meter dengan orang lain dan jika perlu, gunakan masker. 2. Hindari keramaian seperti supermarket, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. 3. Hindari kontak fisik seperti berjabat tangan dan berpelukan. Keempat, tidak bepergian atau berlibur. Kelima, tetap di rumah, bekerja, belajar, beribadah, dan berolahraga di rumah.
Kami himbau kepada siapapun untuk segera memiliki buku kajian. Yuk kita belajar agak benar-benar serius deh. Ramadan kita jadikan Ramadan adalah untuk beribadah, untuk berpuasa, untuk baca Al-Quran, dan untuk belajar. Karena di waktu yang lain mungkin sangat sibuk, sehingga di Ramadan nanti akan kami hadirkan pagi masalah fikih. Dengan buku kami adalah fikih praktis puasa, fikih praktis toharoh dan sholat. Kemudian siangnya adalah masalah akidah dan memahami perbedaan ulama. Kemudian sorenya adalah Ramadaniyat. Jadi ada bukunya, nanti Anda bisa memesan buku-buku atau kitab untuk nanti kajian di bulan Ramadan. Semoga Allah manjangkan umur kita hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan dan kita menjadi orang yang beruntung di Ramadan dengan pahala berlipat ganda. Ingin menambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Sahur Berkah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah para pemirsa tentunya pasti masih pada semangat tuh ya. Tentunya. Karena seperti biasa pemirsa di segmen kedua kali ini kita akan bersama-sama belajar. Ya. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir tengah-tengah kita semua Abi Arif ya. Kita akan kembali belajar bersama beliau tentunya dengan tema kita kali ini yaitu bagaimana pentingnya pendidikan dalam Islam. Untuk itu para teman-teman semuanya pemirsa yang ada di rumah jangan lupa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Untuk itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatuhu wa salamuhu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Para sahabatku, di acara Sahur Berkah bersama Al-Bajah TV, dimanapun Anda berada, baik itu yang hadir di studio ataupun pemirsa yang menyaksikan acara ini, alhamdulillah dalam acara kali ini kita bertemu lagi untuk sama-sama mendengarkan nasihat bagi Al-Fakir pribadi dan juga mudah-mudahan manfaat bagi semua pemirsa Al-Bajah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disampaikan oleh pembawa acara tentang pentingnya pendidikan dalam Islam. Maka Islam melihat bahwasanya pendidikan adalah pilar utama di dalam agama. Karena kita tahu Rasulullah SAW awal kali hijrah dari Mekah ke Madinah, yang beliau bangun adalah masjid. Masjid adalah simbol untuk hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masjid pada zaman Rasulullah SAW itu fungsinya adalah untuk tempat menyampaikan ilmu dari Rasulullah kepada para sahabat. Sehingga di situ kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW mengutamakan pertama kali bagaimana para umatnya, sahabatnya mendapatkan ilmu dari beliau, karena ilmu adalah pondasi yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah hal yang bisa menyampaikan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendidikan sendiri, yaitu tertuang dalam kegiatan mencari ilmu, menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim, baik itu perempuan maupun laki-laki. Bahkan menuntut ilmu itu adalah dicari sejak seorang manusia lahir sampai nanti ke liang lahat. Menuntut ilmu itu tidak ada batas waktunya, karena memang menuntut ilmu adalah untuk menjadikan manusia itu paham apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam menuntut ilmu ada dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban setiap manusia, setiap umat Islam untuk menuntut ilmu itu, yaitu ilmu agama. Dan fardu kifayah adalah ilmu yang wajib dituntut dan gugur kewajiban yang lainnya jika ada satu atau sebagian orang yang menguasai ilmu tersebut, seperti kedokteran. Ya. Kemudian di dalam Islam sendiri, ilmu itu sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan umat Islam. Kita lihat dari madrasah yang Rasulullah SAW ajarkan tiap saat bersama para sahabatnya. Keluar dari masjid itu ada yang pandai di dalam urusan fikih, ada yang ahli di dalam urusan perang, ada yang ahli di dalam urusan perdagangan dan lain sebagainya. Dan itu satu madrasah karena memang Rasulullah memiliki segala ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan itu diwujudkan di dalam umat Islam sekarang. Kalau umat Islam sekarang tidak bisa satu tempat kemudian bisa mengeluarkan berbagai macam disiplin ilmu. Mesti biasanya persatu. Misalkan fakultas kedokteran yang mengeluarkan kedokteran, dokter saja. Nggak mungkin fakultas kedokteran mengeluarkan insinyur, nggak mungkin. Itu zaman sekarang. Beda dengan halnya Rasulullah SAW. Dan kemudian di dalam menuntut ilmu sendiri harus ada apa tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang dalam pendidikan itu sendiri tujuannya adalah harus tahu bahwasanya tujuan mencari ilmu di dalam pendidikan adalah agar ketika nanti di akhirat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun ilmu yang dicari, ketika kita belajar bersekolah, maka akan ada rambu-rambu yang bisa menjaganya. Rambu-rambu yang menjaga adalah tentang syariat tentunya. Maka kita sebagai umat Islam tentunya harus paham dan harus kita tahu bahwasanya
kita dituntut oleh Rasulullah dan Allah juga mewajibkan kita untuk wajib mencari ilmu, dan dengan ilmu itu semua akan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam sebuah syairnya, wa dzatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Jadi jati diri seorang pemuda itu dengan ilmu dan ketakwaannya. Jika tidak ada keduanya, maka dia tidak ada apa-apanya, tidak dianggap sebagai mana semestinya. Jadi ilmu dan ketakwaan itu syarat bagi seseorang agar dinilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dengan sedikit yang kami sampaikan ini, kita jadi paham apa tugas kita ketika kita di dunia, yaitu mencari ilmu, masuk ke dalam pendidikan, sehingga kita semuanya tahu apa yang boleh kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan, sehingga akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Demikian dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Habib, kita dapat ilmu lagi dari Abi Arif yang sangat luar biasa. Kita mengetahui sekarang bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi kita semuanya. Dan memang Kak sangat Habib. penting sekali. Iya, sangat penting sekali. Baik pemirsa, insya Allah setelah segmen selanjutnya akan ada segmen sesi tanya jawab ya Kak Habib. Ya, betul. Maka jangan kemana-mana, tetap di acara Sahur Berkah. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya menghadirkan sebuah channel televisi yang menyajikan program-program Islami yang mendidik, inspiratif, serta memberikan nilai hiburan yang sejuk dan penuh hikmah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah. Bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti Engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Saksikan Al-Bahjah TV. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya.
Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya menghadirkan sebuah channel televisi yang menyajikan program-program Islami yang mendidik, inspiratif, serta memberikan nilai hiburan yang sejuk dan penuh hikmah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah. Bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti Engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Saksikan Al-Bahjah TV. COVID-19 menular dengan sangat cepat. Salah satu cara memperlambat atau menghentikan penularannya adalah dengan social distancing. Social distancing adalah mengurangi kontak antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Bagaimana cara melakukannya? 1. Jaga jarak. Minimal 1 meter dengan orang lain dan jika perlu, gunakan masker. 2. Hindari keramaian seperti supermarket, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. 3. Hindari kontak fisik seperti berjabat tangan dan berpelukan. 4. Tidak bepergian atau berlibur. 5. Tetap di rumah, bekerja, belajar, beribadah, dan berolahraga di rumah. Ingin menambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Kembali bersama kami dalam acara Sahur Berkah. Masya Allah, Alhamdulillah Kak Yoga. Para pemirsa yang ada di rumah, tentunya ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu. Benar sekali. Karena di sini kita akan bertanya ya kepada kesempatan kali kepada Abi Arif tentunya tentang bagaimana berkaitan dengan keilmuan pendidikan ya, berkaitan dengan pendidikan. Baik, silakan Kak Yoga langsung aja barangkali mau bertanya. Abi, kita izin bertanya di sini. Untuk syarat-syarat seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu sendiri itu seperti apa, Abi? Agar bisa berhasil dan sukses seperti itu. Itu apa saja, Abi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ditanyakan adalah syarat-syarat seorang di dalam menuntut ilmu. Jadi sebagaimana yang disampaikan ada riwayat mengatakan itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu ada beberapa syarat. Disebutkan dengan 6 syarat. Jadi yang pertama adalah dzaka, yaitu punya kecerdasan. Jadi orang jika ingin dapat ilmu tentunya harus punya akal yang sehat. Kalau akalnya tidak sehat, gila, gimana dia bisa belajar, mencari ilmu, mendapat ilmu. Kemudian harus punya keteguhan di dalam menjaga ilmu sendiri, hirsun. Jadi punya kesungguhan di dalam dia mencari ilmu sehingga seperti orang yang rakus akan sesuatu, tidak rela jika sesuatu itu hilang darinya. Jadi karena sesuatu yang berharga ilmu itu. Kemudian ada bekal. Karena menuntut ilmu itu tentunya ada biaya, baik itu biaya dikeluarkan sendiri atau ditanggung orang tua atau mungkin orang yang lain. Belajar ada biayanya, biaya di dalam kitabnya, dalam perjalanannya, atau masa-masa dia belajar pasti ada biayanya. Kemudian ada yang keempat, yaitu
ada yang namanya sabar. Jadi harus dia punya kesabaran. Karena kalau tanpa kesabaran maka seseorang tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jangankan mencari ilmu, orang yang mencari emas di sungai itu mencarinya sedikit demi sedikit sehingga mendapatkan banyak apa yang dicari, karena itu sesuatu yang berharga, apalagi ilmu. Kemudian yang kelima adalah arahan dari seorang guru, karena mencari ilmu tentu perlu guru, karena ilmu yang dia dapat adalah sesuatu yang disampaikan oleh gurunya, sehingga perlu bimbingan seorang guru, baik itu ilmu umum ataupun ilmu tentang agama. Tentu semuanya penting di dalam mempunyai guru. Jika dia tidak tahu maka bertanya. Ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu kalau bepergian. Kalau ilmu bukan sesat di jalan, bisa sesat dunia akhirat nanti. Nah, kan. Kemudian yang keenam adalah tulus zaman, adanya yang namanya waktu, masa di dalam menuntut ilmu. Jadi mencari ilmu itu bukan dibutuhkan secara singkat, karena memang perlu waktu. Jadi kalau sesuai dengan target yang sudah diajarkan oleh gurunya maka harus ditempuh, tidak boleh ngatur sendiri seorang murid. Sehingga ketika ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang banyak, maka perlu yang namanya waktu yang harus ditempuh, masa ditempuh, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan para ulama-ulama kita. Dan bahkan jika orang ingin menjadi profesor maka nggak mungkin setahun jadi profesor itu, ya kan, perlu jenjang pendidikan yang memang membutuhkan waktu. Nah, itu semuanya 6 ini adalah syarat agar seseorang bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang banyak, dan kemudian juga bisa sukses. Dengan 6 ini insya Allah akan bisa sukses. Tapi kalau satu saja dihilangin, bisa saja ilmu yang didapatkan tidak maksimal, karena memang kurang di dalam memenuhi persyaratannya. Itu adalah cara-cara agar seseorang mendapatkan ilmu yang menjadikan dia sukses. Dan sukses di sini kita tarik kembali kepada pembahasan sebelumnya. Sukses di sini yang kita harapkan adalah sukses nanti di akhirat, dengan kita mendapatkan ridho dari orang tua dalam kita menuntut ilmu, kemudian ridho dari seorang guru yang membimbing kita dalam mencari ilmu. Dan kita harus paham bahwasanya kita ini punya orang tua, ada 3 orang tua kita. Bapak kita ada 3. Yang pertama, bapak yang melahirkan kita. Jadi bapak yang kita lahir dari rahimnya, yaitu bapak ibu kita. Kemudian yang kedua adalah bapak yang mau mengawinkan kita dengan anaknya, mertua. Yang pertama adalah orang tua kandung, yang kedua mertua, yang ketiga adalah bapak atau orang tua yang mengajari kita ilmu. Jadi 3 ini harus kita anggap sebagai mereka orang tua. Dan yang paling utama adalah yang ketiga, yang membimbing di dalam ilmu, mengajarkan ilmu, karena mereka lah yang memberikan makanan ruh kita. Ilmu adalah makanan bagi ruh. Kalau orang tua yang melahirkan kita itu adalah orang tua yang menjaga pertumbuhan zahir kita, badan kita sehat, tidak sakit, jadi gemuk mungkin seperti itu, nggak kelaparan. Itu orang tua yang melahirkan kita. Akan tetapi guru adalah orang tua yang menjadikan roh kita ada isinya. Kalau roh ada isinya berarti dia adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena bekal agar orang itu bisa menjadi orang yang bermanfaat adalah orang yang punya ilmu, yang ilmunya bisa dimanfaatkan untuk orang-orang sekelilingnya. Nah, ini adalah sekelumit dari pembahasan tentang pendidikan. Pentingnya dalam Islam memandang pendidikan itu penting, karena memang di dalam kita menjadikan umat ini umat yang baik, umat yang bisa menjadikan umat kenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bekal ilmu. Itu saja dari kami. Wallahu alam bissawab. Masya Allah, subhanallah Kak Habib. Puas sekali saya dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Abi Arif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa, telah kita lewati sesi demi sesi pada episode kali ini, dan dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan dalam Islam itu sangatlah penting dan bahkan wajib untuk kita semuanya para muslim.
Dan juga di situ ada syarat-syarat yang dimana dengan syarat tersebut kita sebagai penuntut ilmu dapat sukses dalam menuntut ilmu. Ya, Masya Allah. Dan pemirsa, alhamdulillah sudah saatnya kita untuk pamit ya. Karena kita tak terasa sudah berada di penghujung waktunya nih, Masya Allah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pemirsa dan juga para penonton, teman-teman yang di studio. Khususnya kepada Abi Arif yang sudah sedia kembali hadir bersama kami, memberikan ilmu-ilmunya, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan semuanya dapat menjadikan ilmu dan juga dapat kita amalkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah pemirsa, terus saksikan tayangan kami dalam program acara Sahur Berkah. Akhirnya saya Yoga Dan saya Habibullah. dan kru yang bertugas, kita ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nikmatnya kebersamaan, sahur dan tadarus Al-Quran. Indahnya kumandang azan, waktu tiba berbuka puasa. Ramadan, Ramadan, bulan yang kurindukan. Ramadan, Ramadan, selalu ku nantikan. Ramadan, Ramadan, bulan yang kurindukan. Ramadan, Ramadan, selalu ku nantikan. Di bulan Ramadan ku ingin hapuskan dosa-dosaku yang sungguh besar. Di bulan Ramadan ku ingin ampunan Allah dan Lailatul Qadar.